Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang di kelas biologi bersama Ibu Parma Hikmah Sakinah Huta Barat. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu akan membahas soal latihan minggu lalu. Silakan kalian perhatikan dan perbaiki jika masih ada yang salah. Soal yang pertama, tuliskan fungsi jaringan epidermis. Epidermis adalah salah satu contoh dari jaringan pelindung, di mana jaringan pelindung ini berfungsi untuk melindungi bagian dalam tumbuhan dari berbagai pengaruh luar yang merugikan. Soal yang kedua, tuliskan 4 contoh modifikasi sel-sel epidermis yang menjadi alat pelindung tambahan. Contoh modifikasi sel-sel epidermis yang menjadi alat pelindung tambahan misalnya stomata, sisik, trikoma, dan duri. Soal yang ketiga, tuliskan fungsi xilem. Fungsi xilem yaitu untuk mengangkut air dan zat-zat terlarut di dalamnya dari akar menuju daun. Soal yang keempat, tuliskan fungsi floem. Floem berfungsi untuk mengangkut makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Baiklah anak-anak, di video kali ini Ibu akan melanjutkan materi struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Silahkan perhatikan video ini sampai selesai dan pastikan kalian paham dengan materi yang akan Ibu sampaikan. Nah, anak-anak, kalian masih ingat kan fungsi akar? Coba kalian pikirkan mengapa akar tumbuhan mampu melakukan fungsi tersebut. Apakah ada keterkaitan antara struktur jaringan penyusun akar dengan fungsi akar? Perhatikan penampang membujur akar pada gambar. Pada gambar, kamu dapat melihat bahwa pada bagian ujung akar terdapat jaringan meristem apikal dan tudung akar. Jaringan meristem apikal inilah jaringan yang sel-selnya terus membelah, membuat akar semakin panjang. Tudung akar berfungsi untuk melindungi sel-sel meristem tersebut saat membelah, sehingga dapat menembus tanah tanpa mengalami kerusakan, dan akar dapat menambatkan tubuh tumbuhan dengan kuat ke dalam tanah. Kamu sudah paham kan bagaimana akar mampu memiliki fungsi untuk menambatkan tubuh tumbuhan ke tanah? Selain menambatkan tubuh tumbuhan ke tanah, akar juga berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Mengapa akar mampu memiliki fungsi tersebut? Akar
akar tersusun atas epidermis, korteks, dan silinder pusat. Epidermis merupakan bagian terluar akar. Sel-sel epidermis memiliki dinding yang tipis sehingga air dan mineral mudah masuk ke dalam sel-sel epidermis yang kemudian diteruskan ke dalam korteks dan silinder pusat. Pada bagian tertentu, sel-sel epidermis juga mengalami modifikasi menjadi rambut akar yang berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan air dan mineral. Bagian yang lebih dalam dari epidermis yaitu korteks. Korteks ini tersusun atas jaringan parenkim yang dinding selnya tipis dan tersusun renggang. Korteks ini berfungsi untuk tempat penyimpanan cadangan makanan bagi tumbuhan. Lapisan terdalam dari korteks disebut dengan endodermis. Lapisan endodermis tersusun atas satu lapis sel yang membatasi korteks dengan silinder pusat. Pada endodermis terdapat bentukan seperti pita yang disebut pita Kaspari. Pita Kaspari berfungsi untuk mengatur jalannya mineral yang diserap oleh akar agar menuju ke silinder pusat. Di sebelah dalam endodermis terdapat daerah silinder pusat atau stele. Silinder pusat tersusun atas jaringan pengangkut dan jaringan pendukung lain seperti perisikel dan parenkim envelur. Sel-sel perisikel berfungsi untuk membentuk cabang akar. Berkas pengangkut pada silinder pusat terdiri atas silem yang berfungsi mengangkut air dan mineral dari dalam tanah menuju batang hingga ke daun, dan floem yang berfungsi mengangkut makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Selanjutnya, struktur dan fungsi jaringan pada batang. Anak-anak, perhatikan gambar berikut ini. Seperti halnya akar, batang juga memiliki epidermis, korteks, dan berkas pengangkut. Bagian terluar batang yang masih muda tersusun atas jaringan epidermis. Pada batang tumbuhan dikotil yang sudah dewasa, epidermis akan rusak dan digantikan oleh periderm atau jaringan gabus. Pada bagian yang lebih dalam dari epidermis terdapat korteks. Korteks pada batang tersusun atas jaringan parenkim. Pada beberapa tumbuhan seperti tebu, kentang, dan rimpang kunyit, di daerah korteks inilah cadangan makanannya disimpan. Berkas pengangkut pada batang merupakan kelanjutan berkas pengangkut pada akar. Melalui berkas pengangkut ini, air dan mineral yang akan diserap akar kemudian diteruskan oleh berkas pengangkut pada batang untuk menuju ke daun. Pada batang dikotil, berkas pengangkut tersusun dalam lingkaran. Sedangkan pada batang monokotil, berkas pengangkut tersebar. Antara silem dan floem pada berkas pengangkut tumbuhan dikotil, terdapat kambium vaskuler yang aktif membelah. Kita lanjutkan struktur dan fungsi jaringan pada daun. Pada permukaan atas dan bawah daun terdapat jaringan epidermis. Jaringan ini berfungsi untuk melindungi jaringan di dalam daun. Pada beberapa tumbuhan, daun juga dilapisi oleh lapisan lilin yang disebut kutikula. Fungsinya untuk mengurangi penguapan. Sel-sel epidermis dapat mengalami modifikasi menjadi stomata, sisik, dan rambut-rambut.
Stomata dapat membuka dan menutup menyesuaikan dengan kondisi lingkungan. Pada tumbuhan, umumnya saat siang hari, stomata akan membuka sehingga karbon dioksida dapat masuk ke dalam daun untuk digunakan dalam proses fotosintesis. Pada tumbuhan yang hidup di daerah kering, misalnya kaktus, stomata akan menutup saat siang hari. Hal ini dilakukan agar tidak banyak air dalam tubuh yang hilang karena menguap lewat stomata. Pada tumbuhan tersebut, stomata akan membuka pada saat malam hari. Perhatikan gambar berikut ini. Di bawah lapisan epidermis atas, terdapat jaringan yang berbentuk silinder, tersusun padat menyerupai tiang, dan banyak mengandung klorofil. Jaringan ini disebut jaringan palisade atau jaringan tiang. Di bawah jaringan palisade terdapat jaringan bunga karang, tersusun dari sel-sel yang bentuknya tidak teratur, tersusun longgar, dan juga mengandung klorofil. Kedua jaringan ini merupakan jaringan mesofil. Jaringan mesofil ini sebenarnya merupakan jaringan parenkim yang mengandung klorofil. Di dalam jaringan mesofil inilah akan terjadi proses fotosintesis. Pada tumbuhan monokotil, mesofil tidak berdiferensiasi menjadi jaringan palisade dan jaringan bunga karang, tetapi tersusun atas sel-sel parenkim yang mengandung klorofil yang memiliki ukuran seragam. Nah, di dalam daun juga terdapat jaringan xilem yang membawa air dan mineral dari batang dan jaringan floem yang berfungsi membawa hasil fotosintesis dari daun untuk disalurkan ke seluruh tubuh tumbuhan. Demikianlah video pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.